Kisah ini terinspirasi dari kejadian nyata, di mana semua identitas dan lokasi telah diubah demi privasi. Kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya murni kebetulan. Perkenalkan, aku Arya. Usiaku 23 tahun. Seorang pria sederhana dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Hidupku berjalan apa adanya. Setelah lulus dari sekolah kejuruan dan sempat bekerja di sebuah bengkel motor, aku menerima tawaran pekerjaan dari seorang saudara jauh untuk menjadi asisten rumah tangga sekaligus sopir pribadi di kediaman seorang pengusaha sukses, Bapak Surya. Sudah sekitar 2 tahun aku bekerja di sana. Rumah mewah itu terasa luas, namun seringkali sunyi. Penghuninya hanya aku, Bapak Surya, dan putri sematawayangnya, Luna, seorang wanita yang dulu hanya kulihat sekilas dari balik jendela atau kaca mobil saat menjemput dan mengantar. Namun, sekitar 7 bulan yang lalu, situasinya berubah. Luna, yang berusia 33 tahun, kembali tinggal di rumah itu. Awalnya, aku mengira kepulangannya hanya sementara. Bapak Surya mengatakan bahwa suaminya sedang melanjutkan studi di luar negeri. Namun, informasi yang kudengar dari Ibu Lestari, tetangga sebelah rumah, berbeda. Luna dikabarkan telah resmi bercerai. Suaminya bukan pergi untuk belajar, melainkan meninggalkannya. Katanya pernikahan mereka sudah dingin, tidak ada lagi kehangatan. Bisik Ibu Lestari suatu sore sambil menyapu halaman rumahnya. Sejak saat itu, pandanganku terhadap Luna berubah. Dia bukan lagi sekadar putri majikanku, melainkan seorang wanita dewasa, anggun, dan tampak merindukan kebersamaan. Suatu malam, sekitar pukul 9:30, aku baru saja selesai menyiapkan santap malam. Menu sederhana, ikan goreng bumbu kunyit, sambal tomat, dan sayur bayam. Luna belum keluar dari kamarnya, jadi aku berdiri di depan pintunya dan mengetuk perlahan. "Mbak, makan malam sudah siap ya?" Tidak ada jawaban. Sepi. Aku mengetuk sedikit lebih keras. "Mbak, saya sudah siapkan makanannya." Tetap sunyi. Tidak ada suara dari dalam. Aku menelan ludah. Mungkin dia tertidur. Kupikir tidak ada salahnya untuk memeriksa. Aku meraih gagang pintu. Tidak terkunci. Perlahan ku buka sedikit. "Mbak, mari makan dulu," bisikku. Dan di sanalah aku berdiri, membeku. Tubuhku terasa terpaku di lantai. Luna terbaring di ranjang, mengenakan gaun tidur tipis yang sebagian tersingkap. Tangan kirinya menggenggam ponsel. Earphone masih terpasang di telinganya. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Wajahnya tampak serius. Bibir bawahnya sedikit tergigit. Tangan kanannya menjelajahi tubuhnya sendiri. Perlahan, dengan ekspresi menikmati, seolah dia lupa ada orang lain di rumah itu. Aku segera menutup pintu. Jantungku berdebar kencang. Nafasku tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipis. Apa yang baru saja kulihat? Aku kembali ke dapur, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan tadi terus berputar di benakku. Matanya yang setengah terpejam, gerak tubuhnya yang perlahan, dan desahan lirih yang sempat kudengar dari balik pintu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki, dan Luna berdiri di ambang pintu dapur. "Kamu ini, makanannya sudah siap, kenapa tidak memanggil?" Suaranya datar, namun matanya menatapku, seolah sedang mengamati sesuatu. "Saya tadi sudah memanggil, Mbak." "Mungkin Mbak memakai earphone jadi tidak mendengar," jawabku gugup. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu berbeda, hangat, seolah menyimpan sebuah rahasia. "Memangnya kamu sempat melihat ke dalam kamar ya?" tanyanya setengah bercanda. Aku menahan napas, berusaha menjaga ekspresi. "Jangan panik." "Tidak kok, Mbak. Saya cuma menebak saja. Mana berani saya membuka kamar Mbak." Luna tertawa kecil, tapi tatapannya tetap tertuju padaku. Malam itu, dia duduk di meja makan, menyuapkan nasi dengan tenang. Aku duduk menemaninya. Namun sepanjang makan malam, pandangannya sesekali menyentuhku, seolah sengaja ingin menguji. Sejak pagi, Bapak Surya sudah berangkat ke Surabaya untuk urusan bisnis selama 3 hari ke depan. Hanya aku dan Luna di rumah itu.
Tapi malam itu, segalanya mulai terasa berbeda. Angin dari taman belakang masuk melalui jendela dapur. Suasana sunyi. Lalu terdengar langkah pelan mendekat dari arah ruang tengah. Kamu belum istirahat juga? Aku menoleh. Luna berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya terurai, tanpa riasan, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Namun justru kesederhanaannya itulah yang memancarkan pesonanya. Belum, Mbak. Mau membereskan ini dulu, kataku sambil tersenyum canggung. Dia tersenyum, duduk di kursi makan, menopang dagu. Kamu betah ya bekerja di rumah ini? Aku mengangguk. Betah, Mbak. Orang-orangnya baik, termasuk Mbak. Dia menatapku lama. Ada senyum kecil di bibirnya. Kamu tahu tidak? Kadang aku iri sama kamu. Aku mengerutkan kening. Iri bagaimana, Mbak? Hidup kamu terlihat tenang. Sederhana, tapi damai. Aku terdiam. Suasana menjadi aneh. Hangat, bukan canggung. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tak terlihat, tapi terasa. Lalu, suara lembut itu kembali menyentuhku. Kamu sudah punya istri? Aku tersenyum kaku. Belum, Mbak. Pacaran juga belum pernah. Masih fokus bekerja, membantu ibu dan adik-adik di kampung. Dia mengangguk, tapi sorot matanya menelusuri setiap kata yang kuucapkan. Lalu, sambil memilin ujung rambutnya, dia bertanya lagi, "Kamu benar-benar tidak melihat aku tadi di kamar?" Pertanyaan itu seperti anak panah. Lurus, tajam, tepat sasaran. Aku membeku. Nafasku tertahan. Tapi aku berusaha menjaga sikap. Tidak kok, Mbak. Saya cuma membuka sedikit. Terus langsung saya tutup lagi saat sadar ada Mbak. Ya, lagi sendiri. Luna menunduk. Wajahnya memerah. Tapi bukan marah. Lebih seperti malu yang manja. Dia tertawa kecil. Aduh, jadi kamu melihat juga ya? Bisiknya lirih, seolah ingin didengar. Setelah makan malam itu, kami berdua tidak banyak bicara. Tapi justru dalam diam itulah, rasanya seperti ada suara lain yang berbicara. Bukan dari bibir, tapi dari pandangan dan detak jantung yang terus berpacu. Rumah terasa begitu sunyi. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut ke jendela dapur. Aku sibuk mencuci piring, mencoba meredakan gejolak dalam dada. Tapi jujur, bayangan Luna tadi, diranjang, saat menyapaku di dapur, semua itu terus bermain di kepalaku. Langkah pelan terdengar lagi dari arah ruang tengah. Aku menoleh. Luna berdiri di sana, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek yang nyaris tertutup bayangan. Rambutnya masih terurai, wajahnya segar tanpa riasan. Kamu belum tidur juga? Tanyanya lembut. Belum, Mbak. Tinggal sedikit lagi ini beres. Dia mendekat, duduk lagi di kursi makan, menatapku. Kamu nyaman bekerja di sini, Arya? Aku mengangguk pelan. Nyaman, Mbak. Saya bersyukur bisa bekerja di tempat yang baik. Dia menunduk. Suaranya agak serak saat berkata, "Kadang aku iri sama kamu. Hidup kamu mungkin sederhana, tapi kamu terlihat utuh, damai. Sedangkan aku..." Dia tidak melanjutkan, hanya menatapku dalam, lalu menatap tangannya sendiri yang bergerak pelan, memainkan ujung kaosnya. Aku berdiri kikuk, mencoba mencari kata, tapi dia lebih dulu bicara. Kalau aku bilang, aku ingin ada orang yang bisa menemaniku mengobrol tiap malam seperti ini, kamu mau? Aku menelan ludah. Suara detak jam dinding terasa lebih keras di telingaku. Kalau Mbak butuh teman mengobrol, saya siap. Meskipun saya cuma pembantu, saya bisa menjaga rahasia. Luna tersenyum. Tapi senyum itu bukan sekadar basa-basi. Itu senyum yang menyimpan rindu, yang lama terpendam. Keesokan malamnya, sekitar pukul 9:04, aku kembali berdiri di depan pintu kamarnya. Makan malamnya sudah siap, Mbak. Ucapku pelan. Tapi kali ini, dari balik pintu, terdengar suaranya, sedikit santai. Bahkan terdengar akrab.
Masuk saja. Sekalian bawa makanannya ke sini. Aku terdiam sejenak, menelan ludah, perlahan mendorong pintu itu. Dan di sanalah dia. Luna duduk di atas ranjang, bersila. Gaun tidurnya tipis. Tapi kali ini, dia mengenakannya tanpa tergesa. Justru seperti disengaja. Taruh saja di meja kecil itu, katanya sambil menunjuk meja di samping tempat tidurnya. Aku menuruti, tapi tetap menunduk, berusaha menjaga batas. Tapi jujur, jantungku seperti dihantam genderang perang. Kamu jangan langsung pergi dulu, katanya sambil menepuk sisi ranjang. Makan bareng sini saja. Aku menelan ludah. Duduk di sini, Mbak. Dia tertawa kecil. Masa duduk di lantai? Santai saja kali. Akhirnya aku duduk di ujung ranjang, menjaga jarak. Tapi jarak itu terasa makin tipis. Tiap detik berlalu, kami makan dalam keheningan yang bukan canggung, tapi penuh getaran. Sesekali pandangan kami bertemu. Dan saat itu terjadi, Luna hanya tersenyum. Senyum yang hangat, dan entah kenapa terasa seperti godaan. Aku tuh ya, katanya tiba-tiba. Sudah lama banget tidak makan bareng cowok, apalagi yang membuatkan makanannya sendiri. Aku tersenyum canggung. Saya kan cuma bantu, Mbak. Tapi kamu beda, suaranya lembut. Kamu jujur, lugu, dan itu langka. Aku tidak bisa menjawab, tapi hatiku tahu. Malam ini, segalanya sudah berubah. Hubungan kami bukan lagi sekadar mbak dan pembantu. Sebelum aku pamit keluar, Luna menatapku. Kali ini lebih intens. Besok, kalau kamu sempat, temani aku sarapan di sini juga ya. Aku mengangguk. Kata-katanya mengendap dalam dada. Sampai aku tertidur. Pagi itu, rumah masih sunyi. Tapi pikiranku sudah kacau sejak membuka mata. Kata-katanya masih terngiang. Temani aku sarapan di sini juga ya. Aku menyiapkan sarapan ringan. Telur orak-arik, roti panggang, dan susu. Lalu kembali berdiri di depan pintu kamar Luna. Mbak, sarapannya sudah siap, kataku pelan. Dari dalam terdengar suaranya. Masih serak bangun tidur. Tapi justru itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Bawa ke kamar saja ya. Aku masih malas keluar. Dengan hati-hati aku mendorong pintu. Dan pagi itu, aku melihat Luna dengan cara yang lebih santai dan menggoda. Dia duduk di ranjang. Selimut setengah menutupi pahanya. Rambutnya masih acak-acakan. Wajah tanpa riasan. Tapi justru itulah yang paling memikat. Taruh saja di sini, katanya sambil menepuk kasur di sebelahnya. Aku menelan ludah, duduk perlahan. Kami mulai makan bersama. Dia mengunyah pelan, menatapku. Hei, katanya sambil mendekat sedikit. Kamu tuh ya, masih polos banget ya. Aku tersenyum canggung. Maksudnya, Mbak? Ya aku kan sering pakai baju begini. Tidur seadanya. Kadang sengaja membuka pintu kamar. Menyuruhmu masuk. Tapi kamu tuh tetap sopan. Tidak pernah melihat yang aneh-aneh. Aku menggaruk kepala. Salah tingkah. Bukan tidak tertarik, Mbak. Tapi saya bekerja di sini. Harus menjaga diri. Luna tertawa pelan. Tapi tawanya terdengar seperti kekecewaan. Namun juga ketertarikan. Kamu tahu tidak? Cowok-cowok seusiamu biasanya sudah mulai, ya, suka main tangan. Tapi kamu beda. Dia mendekat. Napasnya terasa di kulitku. Kalau aku menggoda kamu sekarang, kamu akan tetap tahan. Jantungku berdetak semakin cepat. Tapi aku diam. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak tahu harus berkata apa. Dalam diam itu, tangannya menyentuh tanganku yang gemetar. Halus, berani. Makasih, ya, bisiknya. Karena kamu sudah membuatku merasa dihargai. Sudah lama sekali aku tidak diperlakukan seperti seorang wanita. Hari itu, hujan turun pelan sejak sore. Dapur dipenuhi aroma kaldu iga yang baru matang. Udara lembab membawa wangi tanah basah dari taman belakang yang perlahan menyelinap lewat jendela terbuka.
Aku menata meja makan dengan hati-hati seperti biasa. Tapi pikiranku sudah jauh melayang sejak pagi. Bayangan Luna dan semua yang ia ucapkan semalam masih terus menari di kepalaku. Sentuhan tangannya, tatapannya yang tak bisa kulupakan, dan kalimat yang terus terngiang. Kamu sudah membuatku merasa dihargai. Hari ini, aku menghela napas panjang, menengadah sebentar ke arah langit-langit. Kenapa semua terasa begitu cepat berubah? Sekitar pukul 8 malam, aku membawa nampan makan malam seperti biasa. Ayam bakar madu, sup iga, sambal, dan teh hangat. Menu favoritnya. Sampai di depan kamar Luna, aku mengatur napas, lalu mengetuk pelan. Mbak, makan malamnya sudah siap. Tidak ada jawaban. Tapi kali ini, bukan karena sepi. Dari balik pintu, aku mendengar suara gemericik air. Dia sedang mandi. Aku hendak kembali ke dapur. Namun suara itu memanggilku pelan dari dalam kamar, tercampur uap dan suara sawer. Kamu masih di situ? Aku menelan ludah. Iya, Mbak. Tolong ambilkan handuk dong. Di lemari. Aku lupa bawa. Aku membeku di tempat. Sekarang, Mbak. Ya, cepat. Tidak usah malu-malu deh. Ini kan cuma handuk. Sahutnya sambil tertawa pelan dari balik pintu kamar mandi. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat membuka lemari kecil di dekat tempat tidur. Handuk putih itu kulipat lalu kubawa pelan-pelan ke arah kamar mandi. Pintunya setengah terbuka. Uap panas keluar menyelimuti ruangan seperti kabut tipis. Cahaya lampu kuning temaram membuat semuanya terlihat seperti mimpi. Aku mengulurkan handuk lewat celah pintu. Tapi sebelum sempat kutarik tanganku kembali, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar dan di sana, dalam siluet samar di balik uap, tubuh Luna terlihat samar. Rambutnya basah, meneteskan air. Kulitnya tampak mengilap disinari lampu dari belakang. Matanya menatapku. Dan untuk sesaat, waktu berhenti. Tangannya meraih handuk, tapi jemarinya tak segera menariknya. Sebaliknya, dia menarik tanganku, pelan tapi pasti. Sini sebentar, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku mundur selangkah, tapi matanya seperti mengikatku. Ada sesuatu di sana yang lebih dari sekadar nafsu. Ada luka, ada rindu, ada keinginan untuk disembuhkan. Mbak, tidak bisa. Saya tidak berani. Iya, saya cuma SSSST. Bisiknya sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibirku. Justru karena kamu belum pernah, aku ingin jadi yang pertama. Ucapnya dengan tatapan yang menusuk. Aku masih terpaku, tapi dia menarik tanganku pelan ke dalam kabut hangat itu. Suasana di kamar mandi berubah menjadi sunyi. Hanya diiringi suara air yang menetes dari dinding. Kami berdiri berhadapan. Tubuhnya hanya dibalut handuk yang nyaris terlepas. Dekat. Berani Luna menyentuh pipiku, lalu berkata, "Aku tidak mau kamu melihatku hanya sebagai majikan lagi." Aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi aku juga tidak menolak. Kami saling menatap lama, lalu pelan-pelan aku menyentuh jemarinya. Dia menggenggam balik, dalam pelukan uap dan detak jantung yang beradu. Malam itu, kami biarkan semua batas runtuh. Bukan sekadar tubuh yang bersatu, tapi hati yang mulai mengakui rasa yang selama ini dipendam. Setelah semua itu, kami duduk berdua di sudut kamar mandi yang hangat, dibalut dua handuk dan sunyi yang tak memerlukan kata. Luna menyandarkan kepala di pundakku. Rambutnya masih basah, napasnya perlahan tenang. Malam ini, rasanya seperti mimpi, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, karena jujur, aku pun merasa yang sama. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah tidak banyak berubah, tapi antara aku dan Luna, semuanya sudah tidak sama lagi. Kami jadi lebih banyak bicara, saling memperhatikan, bahkan kadang tanpa harus bertanya. Kami tahu apa yang dirasakan satu sama lain. Dan malam-malam berikutnya, dia tidak lagi makan sendiri, tidak lagi menyuruhku menunggu di dapur, karena kini, tempatku ada di sisinya. Pagi itu, mentari menyelinap lembut melalui celah tirai kamar. Rumah masih senyap,
Tapi aku terjaga lebih awal dari biasanya. Tidak karena tugas atau alarm, tapi karena hatiku tak tenang. Semalaman aku terjaga memikirkan apa yang terjadi antara aku dan Luna. Semuanya terjadi begitu cepat. Pelukan, bisikannya, dan malam hangat di kamar mandi. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Tapi ini nyata. Saat matahari menyentuh lantai marmer dapur, aku mulai menyiapkan sarapan. Menu sederhana, seperti biasanya. Roti panggang, telur dadar, susu hangat. Tapi pagi ini rasanya, semua jadi berbeda. Tanganku gemetar sedikit saat menuang susu ke dalam gelas. Apakah dia masih memikirkanku? Apakah dia menyesal? Atau justru ingin lebih dari semalam? Saat semua siap, aku berdiri di depan kamarnya, mengetuk pelan. "Mbak, sarapannya sudah siap." Dari dalam, suara lembutnya menjawab, "Masih serak bangun tidur. Bawa ke kamar saja ya, Mas." Aku masih malas keluar. Pelan-pelan, aku mendorong pintu. Dan di sanalah dia. Luna duduk di ranjang. Selimut menutupi sebagian kakinya. Rambut acak, kaos tipis kebesaran, yang tergantung di bahunya. Wajahnya polos, tanpa makeup, tapi matanya menatapku hangat. "Taruh saja di sini," katanya sambil menepuk sisi ranjang. Aku letakkan nampan perlahan, duduk di sebelahnya. "Kamu tidak takut ya masuk ke kamar cewek pagi-pagi begini?" Tanyanya sambil tersenyum miring. Aku tersenyum canggung. "Kalau sama Mbak, saya malah deg-degan." Luna tertawa kecil, lalu menatapku lebih dalam. "Aku serius loh. Kamu tuh beda dari cowok-cowok yang pernah dekat sama aku. Biasanya, mereka tidak menunggu diminta." Aku menunduk. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Mbak. Saya takut salah langkah." Dia menghela napas. "Jangan panggil aku Mbak terus dong. Sekarang, panggil saja Luna." Aku menatapnya. "Luna." Dia tersenyum. "Sarapan yuk, sebelum rotinya dingin." Kami makan dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung. Ada percakapan yang tak perlu diucapkan. Tatapan, senyuman, detak jantung, semua bicara sendiri. Setelah gigitan terakhir, Luna menaruh piringnya, lalu bersandar ke bahuku. "Lama, hangat, Arya," katanya pelan. "Kamu tahu tidak, sejak kamu datang bekerja di rumah ini, aku mulai merasa rumah ini hidup lagi." Aku menelan ludah. Tak tahu harus jawab apa. Aku sudah terlalu lama sendiri. Bahkan saat menikah dulu, rasanya seperti sendirian juga. Dingin, hambar formalitas belaka. Dia mengusap lenganku. Lembut. "Kamu datang. Dan kamu beda. Kamu sopan. Tapi hangat. Kamu tahu cara membuat orang merasa dihargai." Aku mengangguk pelan. Saya juga merasa diterima. Dianggap ada. Dia memandangku. Dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. "Arya, kamu mau kan menemaniku? Bukan cuma malam tadi, tapi seterusnya." Jantungku seolah berhenti berdetak. Menemani dalam semua artian. Senyumnya samar, tapi penuh makna. "Aku mau. Kamu jadi bagian dari hidupku." Tidak tahu kenapa, tapi rasanya sudah saatnya aku berhenti pura-pura kuat sendiri. Aku diam, lalu menggenggam tangannya. "Luna, aku mau. Selama kamu yakin, aku siap." Malam itu, kami duduk di balkon kamar. Hujan gerimis turun pelan. Tangannya menyatu dengan tanganku. Tubuhnya bersandar di bahuku. "Aku akan bilang ke Papa tentang kita," bisiknya. Aku menoleh cepat. "Papa, Bapak Surya." Dia mengangguk. "Aku tidak mau sembunyi. Kalau kamu serius, aku juga mau serius." Hari itu hujan reda. Awan tipis mengambang pelan di langit Bandung. Tapi di dalam rumah besar Bapak Surya, suasana hati justru sedang bergemuruh. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Di depanku, Bapak Surya menatap tajam.
Lelaki yang selama ini kuhormati bukan hanya sebagai majikan, tapi sosok ayah dari Luna, wanita yang kini sedang berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Jadi, kalian serius? Suara Bapak Surya datar, bukan marah, tapi jelas. Ini bukan kabar biasa baginya. Luna mengangguk. Iya, Pak, aku serius. Arya bukan cuma pembantu di rumah ini. Dia orang baik. Dan dia satu-satunya laki-laki yang membuatku merasa dihargai sebagai perempuan. Bapak Surya menghela napas. Lama, matanya masih menatapku, seolah ingin melihat lebih dalam kejiwaanku. Aku tidak pernah melarang anakku memilih kebahagiaannya. Tapi ini bukan keputusan kecil. Arya, kamu tahu itu kan? Aku menunduk. Saya tahu, Pak, dan saya tidak akan pernah main-main dengan Luna. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya punya niat baik. Saya ingin menjaga dia, menyayangi dia, menemani dia seperti yang selama ini dia butuhkan. Ruangan sunyi sejenak, hanya detak jam dinding terdengar. Lalu, Bapak Surya tersenyum, tipis, tapi hangat. Kamu tahu, dulu aku ragu saat Luna meminta pembantu laki-laki. Takut fitnah, katanya. Tapi aku lihat kamu bekerja jujur, tidak neko-neko. Dan sekarang, aku tahu kenapa dia percaya kamu. Luna mendekat, meremas tanganku lebih erat. Kalau kamu bisa menjaga hati Luna, kamu sudah jadi keluarga kami, Arya. Jantungku berdegup kencang. Suasana hening sejenak berubah menjadi pelukan. Luna memeluk ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku berdiri tegak, menahan haru yang menyesakkan dada. Hari itu, aku diterima, bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarga. 2 bulan kemudian, pernikahan kami digelar sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat Luna. Tapi kehangatannya tak tergantikan. Luna tampil begitu cantik, tak perlu gaun mewah atau make-up tebal. Senyumnya sudah cukup membuatku tak bisa berhenti menatap. Saat dia mengucapkan janji, suaranya gemetar, tapi tulus. Aku tidak pernah menyangka cinta bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Tapi aku bersyukur, karena dari semua orang yang pernah datang ke hidupku, kamu yang paling bisa membuatku merasa cukup. Aku menggenggam jemarinya. Aku janji, aku tidak akan membiarkan kamu merasa sendiri lagi. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bareng. Kami saling menatap, lalu tersenyum. Bukan karena sempurna, tapi karena yakin. Setelah menikah, semuanya berubah. Aku tak lagi bekerja di rumah besar itu. Tapi berkat bantuan Bapak Surya, aku mendapat pekerjaan baru di salah satu perusahaan desain miliknya. Memanfaatkan bakat dan pelatihan yang selama ini kupelajari diam-diam. Luna, tetap Luna. Elegan, hangat, dan terkadang masih manja. Tapi kini, dia bukan lagi sosok yang berdiri di balik jendela kamar, melainkan duduk di sampingku setiap pagi, menikmati kopi, berbagi cerita, tertawa, dan merancang masa depan bersama. Kami masih saling belajar, kadang bertengkar kecil, tapi cinta yang kami tanam tumbuh pelan-pelan dalam, jujur, nyata. Dan kalau ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, adalah bahwa kadang, cinta datang bukan dengan kembang api, tapi lewat ketukan pelan di pintu kamar, lewat diam yang hangat di meja makan, lewat sentuhan tanpa suara di tengah hujan. Dan jika kamu cukup berani untuk membuka pintu itu, mungkin kamu akan menemukan rumah dalam pelukan seseorang yang paling tak terduga. Tamat. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah Arya dan Luna. Cerita sederhana tentang 2 hati yang dipertemukan oleh waktu, kesepian, dan keberanian untuk membuka diri. Kita belajar bahwa cinta tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia muncul dalam keheningan, dalam ketulusan kecil yang tak terucap, tapi terasa. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian, menghangatkan malam yang sunyi, dan mengingatkan bahwa siapapun kamu, dari latar apapun, pantas dicintai dan mencintai. Karena cinta sejati tak mengenal perbedaan. Dan kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, yang penuh rasa, emosi, dan kisah hidup yang menggugah,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng di channel YouTube. Cari kisah cinta di YouTube, dan temukan lebih banyak kisah yang tak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati.